Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Sehat semuanya? Ya, minta maaf kalau suara saya agak sedikit bindeng Bapak Ibu. Ya, karena banyak yang dikerjakan ya dan banyak yang dilakukan jadi mempengaruhi suara. Hari ini puji nama Tuhan kita bersyukur, kita berterima kasih, kita belajar bersama hari ini satu firman Tuhan yang sangat luar biasa yang terambil dalam kitab Ulangan pada pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ya, kitab Ulangan pada pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Hari ini kita akan berbicara satu hal yang sangat menarik, yaitu mengalami kemenangan dalam keluarga dan pendidikan. Mengalami kemenangan dalam keluarga dan pendidikan. Kalau kemarin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah belajar ada 7 gunung yang harus kita taklukkan. 7 gunung artinya 7 aspek atau 7 hal atau juga 7 bidang yang harus kita taklukkan. Dan hari ini secara umum kita akan secara khusus kita belajar ya, aspek yang kita pelajari hari ini adalah keluarga dan juga pendidikan. Bapak Ibu dengar baik, ketika ada orang berbicara mengenai menaklukkan gunung, ya, di sini ada Bapak Ibu yang suka hiking. Pernah ada yang hiking Bapak Ibu? Jadi orang kalau mau naik gunung Bapak Ibu Saudara, pertama mereka cek apa? Cuaca. Itu, mereka cek cuaca, jangan sampai ketika mereka mau naik gunung, ya, hujannya deras, terus kabutnya tebal, kemudian mereka nggak bisa naik ke atas Bapak Ibu. Yang kedua, itu mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik. Ya, mereka biasanya kalau orang suka hiking ada sepatunya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu mereknya Bapak Ibu, tapi yang pernah ikut hiking pasti tahu. Ada sepatunya, ada juga tongkatnya kalau nggak salah. Dulu saya pernah hiking Bapak Ibu, tapi saya nggak pakai begitu ya, karena nggak punya tongkat. Karena waktu itu masih kuliah jadi sedikit sombong Bapak Ibu, masih muda naiknya gampang begitu. Nah, kemudian orang bawa perbekalan, bawa tas mereka, dan akhirnya mereka mempersiapkan kesehatan mereka. Mereka naik ke atas gunung dan perjalanannya nggak mudah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Perjalanan menaklukkan gunung itu nggak mudah. Artinya begini, untuk kita bisa menaklukkan 7 gunung ini, ya, yang gunung, yang khusus hari ini kita belajar mengenai gunung atau aspek keluarga dan juga aspek pendidikan, itu nggak mudah. Tetapi bersama Tuhan kita pasti melewatinya. Amin. Bersama Tuhan kita pasti menaklukkan aspek keluarga dan juga aspek pendidikan ini. Nah, jadi dikatakan begini, Bapak Ibu yang sudah punya outline-nya di tangan, ya, jangan hanya dilihatin Bapak Ibu tapi dicatat. Jadi saya dapat pesan dari teman-teman muda, karena teman-teman youth kan biasa ya, mengumpulkan kembali pulpen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tadi diberikan pulpen, nanti pulpennya ditinggalkan di meja, nanti teman-teman youth akan mengumpulkan kembali pulpen tersebut. Minggu depan kita pakai lagi. Amin. Deal Bapak Ibu? Deal ya? Sudah ngopi tadi jadi pasti udah semangat. Ya, pendahuluan dikatakan begini. Keluarga Kristen adalah keluarga yang aktif, bukan keluarga yang pasif. Keluarga Kristen adalah keluarga yang aktif, bukan keluarga yang pasif. Coba kita buka ya, Ulangan pada pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kitab Ulangan pada pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang membawakan Alkitab manual atau juga di Alkitab elektroniknya, atau juga bisa melihat di screen yang ada di depan, kita baca bersama Ulangan pada pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ya, satu suara, satu hati, satu iman kita baca bersama. Dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9 bersama kita baca, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu
dan pada pintu gerbang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa di sini Nabi Musa ya mengingatkan kembali kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan, artinya menuliskan kembali, meriwayatkan kembali. Musa mengingatkan kembali. Nah, ini menariknya seorang Musa, Bapak Ibu. Waktu itu Musa diperintahkan oleh Tuhan bahwa dia nggak akan masuk ke tanah Kanaan, dia nggak akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ada tugas yang harus Musa lakukan. Ada tanggung jawab yang harus Musa lakukan, yaitu mengajarkan kembali kepada bangsa Israel ya apa yang telah dia pelajari. Kenapa diajarkan kembali? Karena pada saat itu bangsa Israel mereka sudah ada sampai ke generasi yang kedua, Bapak Ibu, generasi anak-anak mereka, sehingga jangan sampai orang tua mereka tidak mengingatkan mereka, orang tua mereka tidak mengajarkan mereka, orang tua mereka tidak memberitahukan kepada mereka, sehingga Tuhan berkata kepada Musa, sebelum Musa dipanggil pulang oleh Tuhan, ya, Musa harus mengajarkannya berulang kali, mengajarkannya sekali lagi kepada orang Israel. Makanya muncullah kitab Ulangan. Begitu rendah hatinya seorang Musa, Bapak Ibu. Ya, walaupun dia nggak masuk ke tanah Kanaan, tetapi dia punya tanggung jawab yang besar untuk mengajarkan kembali kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka sudah ada yang masuk ke generasi kedua. Supaya apa? Dikatakan begini. Di ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan, ya, ketika mereka sedang ngumpul, ketika mereka sedang nongki, Bapak Ibu, ketika mereka sedang hangout, apa yang mereka bicarakan? Enggak bicarakan orang lain, Bapak Ibu. Tapi yang mereka bicarakan, mereka membicarakan ulang firman Tuhan. Mereka membahas kembali firman Tuhan. Mereka membicarakan kembali apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Mereka membicarakan kembali apa yang disampaikan kitab Taurat yang Tuhan berikan kepada mereka. Itulah hebatnya orang Israel. Makanya kalau Bapak Ibu ingat ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kemudian ada dua orang ke Emmaus, mereka sedang berjalan. Apa yang mereka percakapkan, Bapak Ibu? Mereka sedang berbicara mengenai kerajaan Allah. Mereka sedang nggak berbicara orang lain, tetapi mereka sedang berbicara mengenai apa yang Tuhan lakukan pada saat itu. Mereka sedang berbicara mengenai firman Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan begini, keluarga Kristen, ya, dalam pendahuluan kita dikatakan keluarga Kristen adalah keluarga yang aktif, bukan keluarga yang pasif. Ya, keluarga Kristen yang aktif akan menjadikan keluarganya sebagai pusat pemuritan yang pertama. Keluarga Kristen yang aktif akan menjadikan keluarganya sebagai pusat pemuritan yang pertama. Coba kita buka bersama dalam Yosua pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Kitab Yosua pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Ya, terima kasih media kita luar biasa. Ya, boleh kalau Bapak Ibu bisa melihat di depan atau di Alkitab manual kita baca bersama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya Allah nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menaklukkan aspek keluarga, untuk menaklukkan bidang keluarga, untuk menaklukkan hal keluarga, dikatakan begini, kita belajar dari seorang Yosua. Pada masa tuanya Yosua katakan kepada bangsa Israel bahwa walaupun mereka beribadah kepada Allah lain, walaupun mereka tidak mengikuti Tuhan dengan setia, walaupun mereka mengikuti Tuhan dengan setengah hati, tetapi dikatakan bahwa Yosua mengatakan begini, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Goal dari bagaimana kita menaklukkan aspek keluarga ini adalah pada saat kita dan keluarga kita, ya, tetap beribadah kepada Tuhan.
Saya pernah katakan ini kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus kurang lebih 1 atau 2 tahun lalu. Kalau dalam keluarga kita, kalau ada seorang ibu yang rajin beribadah, maka 30% itu anak-anaknya atau keluarganya akan datang beribadah. Tapi kalau seorang bapak rajin beribadah, dia akan menjadi role model. Dia akan menjadi yang dilihat. Dia akan menjadi teladan bagi keluarganya. Sehingga ada sekitar 60-70% keluarganya akan datang beribadah. Tapi kalau saya lihat dalam ibadah Kristen Bapak Ibu, saya sudah banyak beberapa kali pelayanan juga bukan hanya di gereja kita, tapi juga di luar. Biasanya yang hadir paling banyak ibu-ibu Bapak Ibu. Kayaknya hari ini ibu-ibu lebih banyak lagi atau seimbang Bapak Ibu ya. Ya, biasanya kebanyakan ibu-ibu. Makanya di sorga saya percaya, sorganya orang Kristen itu paling banyak ibu-ibu. Amin. Kenapa? Ibu-ibunya setia beribadah Bapak Ibu. Dari oma-oma ya, dari ibu-ibu sampai anak muda, sampai remaja, kebanyakan wanita itu paling banyak datang beribadah. Coba kita berikan tepuk tangan dulu bagi para wanita hebat yang ada di tempat ini. Walaupun bukan hari Kartini ya Bapak Ibu ya. Walaupun bukan hari Kartini. Tetapi saya melihat itu, saya kalau diundang khotbah saya suka lihat-lihat, oh di sini kok paling banyak ibu-ibu. Di HGC juga paling banyak ibu-ibu. Tapi ada satu momen saya ingat, pernah paling banyak waktu itu bapak-bapak. Tapi skornya tipis Bapak Ibu. Ya, tipis, mungkin cuma 1-2 kali doang seperti itu. Jadi dalam sorganya orang Kristen paling banyak ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu paling setia untuk beribadah. Amin. Ya, dikatakan begini. Ya, keluarga Kristen itu akan menjadikan keluarganya sebagai pemuritan yang pertama. Coba kita buka 2 Timotius pada pasal yang pertama ayat yang kelima. 2 Timotius pada pasal yang pertama ayat yang kelima. Ya. Ayat yang kelima. 2 Timotius pada pasal yang pertama ayat yang kelima. Ada titik 2-nya Bapak Ibu ya, kecil ya. Kalau nggak salah. Ada titik 2 ya antara 1 dan 5. Ya. Oke, dikatakan begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa Timotius akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa? Kenapa Timotius akhirnya dia menggantikan Paulus menjadi hamba Tuhan di Efesus? Kenapa? Karena iman itu lahir dari keluarganya. Pertama, omanya percaya kepada Tuhan. Namanya Lois, Bapak Ibu. Tapi hari ini banyak bapak-bapak juga kalau nggak salah ada nama Lois. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Tapi di sini ibu-ibu Bapak Ibu ya. Di sini ibu-ibu, namanya ibu. Satu ya. Ya, nanti ya Bapak Ibu. Nah, kemudian iman itu dari omanya Timotius turun kepada Eunike, mamanya. Dan apa yang terjadi? Kemudian iman itu turun kepada Timotius. Jadi dengar baik. Warisan yang paling utama bagi orang percaya kalau mau menaklukkan aspek keluarga adalah iman. Amin. Ya, legasi yang paling luar biasa, warisan yang paling hebat bagi seorang percaya adalah ketika dia setia beribadah, dia dan seisi keluarganya setia beribadah, dan kemudian itu menjadi teladan bagi orang rumahnya, itu menjadi role model bagi orang rumahnya, dan pada akhirnya keluarga besarnya akan melihat, anak-anaknya akan melihat, ya, keluarganya akan melihat, dan pada akhirnya mereka melihat sebuah contoh, mereka melihat sebuah teladan, mereka melihat sebuah role model Bapak Ibu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka datang beribadah. Artinya keluarga Kristen bukanlah keluarga yang pasif, bukanlah keluarga yang diam, tetapi menjadikan keluarganya sebagai pusat pemuritan yang pertama. Berikutnya dikatakan begini. Ada seorang yang sangat terkenal, yaitu Charles Spurgeon, mengatakan begini. Kita diberkati oleh gereja, tetapi kita tidak bisa menyerahkan tugas pemuritan kepada pihak luar. Anak-anak kita pertama-tama dibentuk di dalam rumah, melalui kata-kata kita, melalui kebiasaan kita, dan melalui prioritas kita. Jadi pemuritan yang paling luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, adalah pemuritan yang dimulai dari dalam rumah. Kenapa? Karena di dalam rumah, orang rumah tahu siapa kita. Ya, nggak ada topeng, ada lagunya.
buka dulu topengmu, itu lagu dulu Bapak Ibu ya. Itu lagu zaman saya SMA. Mungkin anak-anak sekarang apa itu Kak ya? Ya, apa itu lagu apa itu? Ada lagu dulu, lagu buka dulu topengmu. Tapi nggak usah nyanyi di sini Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kenapa pemuritan di dalam rumah itu penting? Dimulai dari rumah itu penting karena orang rumah itu tahu naturalnya kita. Orang rumah tahu siapa kita. Orang rumah itu memahami siapa kita. Makanya kebiasaan kita, prioritas kita, ya itu kata-kata kita itu dimulai dari rumah. Makanya untuk kita bisa menaklukkan aspek keluarga, Bapak Ibu, dimulai, mari kita mengubah setiap kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baik. Kita prioritaskan Tuhan, ya. Kita mengubah kata-kata kita adalah kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang menghancurkan. Kita mengubah kata-kata kita menjadi kata-kata yang penuh berkat, kata-kata yang menguatkan orang lain, bukan kata-kata yang menghancurkan orang lain. Makanya pemuritan itu mau nggak mau, itu dimulai dari rumah. Karena dari rumah itu siapa kita, ya. Ini bukan kampanye Bapak Ibu. Siapa kita itu dari rumah, itu ketahuan. Makanya menjadi tugas kita orang percaya. Mari kita bentuk pemuritan itu dimulai dari rumah kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah hafal gaya khotbah saya, ya, yang tentu sudah tahu gaya khotbah saya, ini baru pendahuluan Bapak Ibu. Kan tulisannya di situ kalau nggak salah tadi pendahuluan. Ya, jadi hari ini ada 3 cara yang dilakukan untuk mengalami kemenangan dalam keluarga dan juga aspek pendidikan. Ada 3 cara yang kita pelajari bersama. Apa yang harus kita lakukan? 3 cara ini kita lakukan untuk kita mengalami kemenangan dalam keluarga dan pendidikan. Yang pertama, mengikuti standar kebenaran firman Tuhan. Mengikuti standar kebenaran firman Tuhan. Jadi cara yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mau gak mau, kita harus mengikuti standar kebenaran firman Tuhan. Coba kita buka Kolose 3, ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Surat Kolose pada pasal yang ketiga, ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Boleh kita baca bersama-sama? Dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dan dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21 terakhir. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cara pertama untuk kita mengalami kemenangan di dalam keluarga dan juga aspek pendidikan, ya terutama yang pertama bahas mengenai keluarga, adalah mengikuti standar kebenaran firman Tuhan. Mau gak mau orang percaya harus mengikuti apa kata Alkitab. Kenapa? Karena di luar sana banyak standar yang lain. Bagi Bapak Ibu yang suka main sosial media, banyak sekali standar-standarnya Bapak Ibu. Ya, ada standar di Instagram, ada standar di TikTok. Saya nggak suka sebenarnya, suka lewat Bapak Ibu. Kalau lewat saya baca. Kadang begitu. Ada standar di Facebook. Masih ada yang main Facebook Bapak Ibu? Saya masih main Bapak Ibu ya. Ya mungkin anak muda udah nggak main lagi. Ya ketahuan umurnya kalau masih main Facebook. Ya banyak standar yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika di sosial media, dimanapun, itu banyak standar yang terjadi. Apa yang menjadi standar kita orang percaya? Standar kita mau gak mau, kita mengikuti standar kebenaran firman Tuhan. Makanya yang pertama dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itu tunduk itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi begini, ada yang masih pacaran saat, biasanya kalau orang baru ketemu awal, ini momen pacaran, biasanya ibu-ibu yang sudah menikah, ya coba ingat kembali 20 tahun lalu ketika masih pacaran, baru kenalan awal-awal. Coba bagaimana ibu ketika bicara sama bapak, cara menatapnya seperti apa? Malu-malu, mau lihat langsung malu, pasti tunduk sedikit Bapak Ibu. Ya, ngomong juga tunduk, karena nggak berani tatap mata Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin sedikit nantang ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin udah mulai nantang karena udah lama kan, udah kenal begitu. Kok Pak Ari buka kartu, ya kita tahu sama tahu Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya waktu pacaran awal begitu. Ketika ketemu pertama,
first date ya Bapak Ibu, biar katanya lebih keren gitu ya. Ketemu pertama, ini sampai menikah Bapak Ibu, yang belum menikah nggak usah dulu. Kemudian waktu ngobrol, biasanya ibu-ibu belum lihat mata. Ngomong juga masih tunduk-tunduk, masih malu-malu Bapak. Itu maksudnya tunduk seperti itu. Itu yang dimaksud Alkitab adalah tunduk. Jadi dengar baik. Ya, jangan bongkar dulu Bapak. Nanti sebentar komsel. Kita bongkar semua, ya. Nah, ketika tunduk itulah ngomong agak sedikit malu, tunduk dan ngobrol. Sebenarnya bapak-bapak itu sangat suka yang begitu. Makanya ibu-ibu yang sudah lama menikah, pertahankan itu. Itu sebenarnya romantis. Bapak Ibu Saudara, amin. Amin Bapak Ibu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, jangan sampai baru sedikit ngobrol langsung nantang. Langsung strike to the point begitu Bapak Ibu ya. Langsung nantang mata dan mata. Coba agak sedikit tunduk. Ibu-ibu nggak minta traktir. Percayalah, walaupun nggak minta traktir, minggu depan pasti dibawa ke tempat yang paling romantis. Mungkin yang pertama ketemu itu, ya, untuk mengenang kembali. Kenapa? Makanya Alkitab katakan tunduk itu seperti itu. Bukan tunduk yang tunduk begini, bukan Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Makanya dikatakan berikutnya, coba Kolose pada pasal yang ketiga tadi ayat 19. Ya, ayat 19 dikatakan, ya, ya, 19, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kenapa? Kenapa bapak-bapak? Ini semua kena Bapak Ibu. Semua. Ini hari ini holistik. Pemulihan total hari ini Bapak Ibu. Kenapa bapak-bapak bisa sedikit kasar sama ibu-ibu? Kenapa? Kenapa? Dengar baik. Kekuatan wanita di mana? Bapak Ibu lupa khotbah saya. Kekuatan wanita di mana? Mulut Bapak Ibu. Kekuatan pria di hatinya. Sabar begitu. Makanya kalau nggak bisa sabar jangan menikah dulu Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak belum bisa sabar, mendingan tunda. Jangan menikah. Kenapa? Karena waktu pacaran, ibu-ibu kata-katanya masih dikit. Tapi kalau sudah nikah, itu kuota hariannya banyak sekali Bapak Ibu. Karena kalau bapak-bapak nggak paham ini, satu hari ibu-ibu bisa 21.000 sampai 25.000. Sedangkan bapak-bapak cuma 7.000 Bapak Ibu. Jadi saking banyak ngomongnya, kalau nggak punya kesabaran, bisa kasar sama istri Bapak Ibu. Jadi dengar baik, hari ini kalau sudah paham rule-nya, berarti kita akan gampang untuk kita bisa mengalami kemenangan dalam keluarga. Amin. Jadi maka saya pernah baca psikologi, kalau satu hari ibu-ibu nggak 16.000 kata, itu kepalanya sakit Bapak Ibu. Itu sakit kepala. Jadi kalau ada ibu-ibu sering sakit kepala, berarti kata-katanya kurang. Jadi dengar baik, harus punya kesabaran seorang bapak. Dikatakan ayat 20. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mungkin hari ini anak-anak muda merasa orang tua omongannya nggak relate, orang tua omongannya nggak sesuai. Tetapi dengar baik, beberapa tahun ke depan, ketika sudah menjadi orang tua, baru akan merasakan hal yang sama. Baru akan memahami hal yang sama. Sehingga saya pernah baca satu quote mengatakan begini, apapun perkataan orang tuamu, anak-anak, ampuni perkataan orang tuamu. Maka kalian akan mengalami masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika orang tua bicara, mereka bicara dalam konteks umur mereka hari ini. Karena mereka sudah melewati berbagai pengalaman Bapak Ibu. Mereka sudah melewati berbagai hal. Sehingga mereka bicara bukan hanya bicara asal bicara, tapi mereka bicara dengan fakta. Sehingga anak-anak dikatakan, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Artinya begini, ketika menasihati anak, biasanya anak laki-laki beda sama anak perempuan Bapak Ibu. Kalau anak laki-laki, kalau dinasihati, yang pertama, jangan di depan umum. Itu tersinggung, harga diri anak cowok Bapak Ibu ya. Ya mentalnya jatuh, kalau udah jatuh, susah diangkat naik Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dinasihati, jangan ketika dia lapar, nggak didengarin Bapak Ibu. Nanti kalau sudah makan, sudah kenyang, baru dinasihati. Artinya kalau nasihati anak laki-laki, gampang, traktir, ya, bawa makan, dan kemudian bisa diberikan nasihat atau beberapa hal yang membangun dirinya. Nah, dikatakan begini, ya,
rumus matematika dalam keluarga Kristen. Jangan dibuka dulu. Sebentar, ini masih baca, tapi jangan dibuka. Ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Tapi yang hadir minggu lalu pasti tahu. Rumus matematika dalam keluarga Kristen antara suami dan istri adalah 1+1 berapa Bapak Ibu? Yang bilang 1 coba angkat tangan Bapak Ibu. Ada jawaban lain, opsi lain? Atau abstain semua ini? Ya. Di belakang 2. Wah, hati-hati, ditandain tuh sama pacarnya. Kalau 2 ya. Ya, nanti kita buktikan lewat Alkitab. 1+1. Ya, coba buka slide-nya. Dikatakan rumus matematika dalam keluarga Kristen antara suami dan istri adalah 1+1 adalah 1. Coba kita buka Kejadian 2 ayat 24. Kejadian pada pasal yang kedua ayat yang ke-24. Coba kita baca bersama. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu ada di slide kita. Ya, di slide yang berikutnya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengar baik, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang heterogen antara pria dan wanita. Amin. Kalau nggak amin, Bapak Ibu saya aminkan, saya selesai khotbah saya. Amin. Ini bukan ancaman, ini ajakan Bapak Ibu ya. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang heterogen antara pria dan wanita. Tetapi pernikahan Kristen juga adalah pernikahan yang dikatakan monogami. Sekali seumur hidup. Makanya coba kita buka Matius pada pasal yang ke-19 ayat 5 dan 6. Matius pada pasal yang ke-19 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Coba kita buka lagi Markus 10 ayat 7. Markus pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, ayat yang ke-8. Dikatakan sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Satu Bapak Ibu. Ayat 9. Ya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat 10. Dikatakan bersama ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di slide berikutnya, dalam pernikahan Kristen, karena 1+1 adalah 1, dalam pernikahan Kristen tidak lagi berbicara saya, aku, dalam tanda kutip mementingkan ego, namun dalam pernikahan Kristen itu bicara kita, kepentingan bersama dan mengeliminasi ego. Dalam pernikahan Kristen tidak lagi berbicara saya, aku ya, untuk mementingkan ego pribadi kita, namun bicara mengenai kita, kepentingan bersama dan mengeliminasi ego. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketika masuk dalam pernikahan, bukan lagi kepentingan saya, bukan lagi kepentingan istri, bukan lagi kepentingan suami, tetapi masuk dalam pernikahan Kristen, bicara mengenai kepentingan bersama. Amin. Dalam pernikahan Kristen, ya, ketika sudah masuk rumah tangga, bukan bicara lagi mengenai uang bapak atau uang ibu. Amin. Tapi uang bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Karena dalam pernikahan Kristen 1+1 sama dengan 1. Jadi yang bilang 2, ayo bertobat. Mumpung belum terlambat ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, karena pria dan wanita ketika dikesatukan, firman Tuhan katakan menjadi satu. Jadi dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukan lagi kepentingan istri yang didahulukan, bukan lagi kepentingan suami yang didahulukan, tetapi adalah kepentingan bersama. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, uang bersama, bukan lagi uang istri atau uang suami. Selama dalam pernikahan tersebut, karena ada istilah Bapak Ibu, suami semua uang milik. Ini pada hafal semua Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini sudah dengar firman Tuhan, standar itu, kalau kita mau untuk memenangkan aspek keluarga, mari dengar baik.
bukan lagi bicara saya atau aku. Bukan lagi bicara kepentingan kita. Bukan kepentingan saya atau kepentingan istri semata, kepentingan suami semata. Tetapi mulai hari ini bicara mengenai kepentingan bersama. Amin. Kalau bicara mengenai kepentingan bersama, ya, dikatakan begini. Ada seorang pendeta mengatakan begini, pernikahan itu bukan tentang aku, melainkan tentang kita. Ini tidak selalu adil, tidak selalu mudah. Tetapi Tuhan menggunakan pernikahan untuk membentuk karakter kita melebihi sekadar memuaskan kenyamanan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika sudah menikah, ya, kalau apa yang dikatakan oleh seorang pendeta, Jen Tyson Franklin, Pastor Jen Tyson Franklin, bahwa ketika kita sudah masuk dalam pernikahan, ya, bukan bicara lagi mengenai aku, tapi bicara mengenai kita. Dan itu memang gak mudah. Kadang suami merasa gak adil, kadang istri merasa gak adil, ya. Dan itu gak mudah. Tetapi dengar baik bahwa Tuhan menggunakan pernikahan untuk membentuk karakter kita melebihi, ya, sekadar memuaskan kenyamanan kita. Jadi dalam pernikahan Kristen Bapak Ibu, bukan bicara mengenai kecocokan. Gak ada. Karena pada dasarnya pria dan wanita itu berbeda Bapak Ibu. Pria dan wanita itu berbeda. Sehingga dalam pernikahan Kristen itu bukan bicara kecocokan, tapi bicara pengertian. Amin. Dalam pernikahan Kristen bukan bicara mengenai kecocokan, tapi bicara mengenai pengertian. Kenapa? Karena ibu-ibu banyak ngomong, kekuatan pria ingat hatinya. Ya, bapak-bapak punya kesabaran di dalam hatinya supaya dia mampu untuk melewati itu. Tapi nggak apa-apa, berjuang terus dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Walaupun, ya, kita berbeda, ya, ketika terkadang kita nggak merasa puas, terkadang kita nggak merasa kepentingan kita di drive dalam pernikahan kita. Tetapi ketika kita bertahan terus dalam pernikahan itu, ada satu momen kita akan sampai kepada puncak. Amin. Orang yang naik gunung tadi Bapak Ibu, dia mempersiapkan semuanya. Alat-alatnya dipersiapkan, kesehatannya dipersiapkan, sepatunya dipersiapkan, jaketnya dipersiapkan. Dan ketika dia sampai di ujung, dia sampai di puncak, dia akan menikmati sebuah kemewahan. Dia akan menikmati sebuah keindahan. Keindahan itu bukan dalam perjalanan Bapak Ibu, amin. Keindahan itu pada saat kita berada di puncak. Jadi dengar baik, dalam pernikahan Kristen, mari kita belajar untuk mengeliminasi ego kita atau kepentingan kita. Tetapi yang kita bicara di sini hanya kepentingan bersama, bukan lagi kepentingan istri atau kepentingan suami. Dan itu nggak mudah Bapak Ibu. Hamba Tuhan ini sangat luar biasa, dia punya jemaat ribuan orang, dan dia mengatakan nggak mudah. Ya, kadang kan suami nggak merasa puas, ya, dan jangan sampai katakan kayaknya kita nggak cocok. Memang nggak cocok Bapak Ibu. Suami dan istri nggak pernah cocok. Kenapa? Dalam jumlah kata-katanya dalam sehari aja beda, karakternya berbeda. Sehingga Alkitab memberikan kita rule tadi, Kolose 3 ayat 18-21. Karena ketidakcocokan itu supaya ketika kita melakukannya dan pada akhirnya bukan lagi bicara kecocokan, tapi bicara mengenai pengertian. Amin. Ibu-ibu mau punya pengertian? Amin. Ibu-ibu kok agak kurang ikhlas ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu mau punya pengertian? Amin. Bapak-bapak juga punya pengertian di tempat ini. Punya kesabaran. Amin. Bapak-bapak di mana? Ya. Jadi nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, yang pertama tadi, ya, cara untuk mengalami kemenangan dalam keluarga dan pendidikan. Yang pertama tadi dalam keluarga mengikuti standar kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar. Dikatakan begini, dalam Kolose pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, seperti di slide yang ada di depan Bapak Ibu, dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Walaupun ibu-ibu merasa, ya, walaupun merasa suami sudah keterlaluan, ini bukan berbicara dalam konteks ini bukan berbicara kekerasan dalam rumah tangga atau juga bukan berbicara mengenai perselingkuhan Bapak Ibu ya. Tetapi dikatakan begini,
ketika dalam keluarga kita terjadi percekcokan, karena dalam keluarga Kristen itu tidak luput dari masalah. Ya, di slide berikutnya dikatakan, dalam keluarga Kristen tidak luput dari masalah. Ada namanya tension atau ketegangan. Ya. Ada namanya konflik. Tension itu harian Bapak Ibu. Ya, ketika tiba-tiba Ibu ngomong, Bapak tersinggung. Tiba-tiba Bapak ngomong, Ibu tersinggung. Tapi kemudian 5 menit kemudian sayang-sayangan lagi, berantem lagi, sayang-sayang. Itu tension Bapak Ibu. Ketegangan sesaat dan itu ada solusinya. Ya. Itu tension yang terjadi secara harian. Karena tension ini akan membentuk kita supaya kita bisa memahami karakter pasangan kita. Karena kita tinggal bersama, hidup bersama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi tension ini terus terjadi, ketegangan ini terus terjadi. Saya adalah hamba Tuhan yang sangat percaya bahwa dalam setiap rumah tangga pasti ada masalah. Amin. Jangan sampai kita menafikan masalah. Jangan sampai kita menolak masalah. Justru melalui masalah atau tension itu, ketegangan itu, ya, masalah itu dibagi dua, tension dan konflik. Melalui ketegangan itu, kita akan memahami karakter pasangan kita. Dan yang kedua itu ada namanya konflik. Konflik ini lumayan besar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan kemungkinan berujung dalam tanda kutip sampai kekerasan fisik atau juga kekerasan yang lain. Makanya Alkitab memberikan kita satu kebenaran yang luar biasa. Coba 1 Korintus 7 ayat yang kelima. 1 Korintus pada pasal yang ke-7 ayat yang kelima. Dikatakan begini. Dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Kemudian sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika terjadi tension, jalan keluarnya apa Pak? Kolose pada pasal yang ketiga tadi, sabar. Terjadi tension. Tension itu bisa dari pihak istri, bisa dari pihak suami. Itu bicara mengenai kesabaran. Ketika terjadi tension, dikatakan berikutnya adalah ya, jangan menaruh dendam. Jadi suami istri jangan sampai dendam, Bapak Ibu ya. Ya, jangan sampai disimpan dendamnya. Ya, lama-lama akan menjadi bom waktu. Dan kemudian dikatakan tetapi saling mengampuni. Tetapi ketika konflik itu, coba di ayat yang tadi. Ya, memang media kita agak lumayan cepat ya, agak mirip Rosi Bapak Ibu ya. Ya, masih tadi, bukan di 1 Korintus pada pasal yang ke-7 ayat yang kelima. Ya, ya terima kasih Bu. Nah, ketika terjadi konflik yang lumayan besar, yang satu pihak merasa terancam, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, makanya Alkitab memberikan solusi, ya, ada persetujuan bersama untuk pisah sementara waktu. Tetapi bukan berarti pisah terus pisah selamanya, enggak. Pisah dan kemudian ada solusinya, ya, kesempatan untuk berdoa. Dan setelah ada solusinya, jalan keluarnya dengan melibatkan pihak ketiga, mungkin keluarga besar, mungkin para hamba Tuhan. Dan setelah melalui itu, kita akan bersatu kembali. Supaya apa? Supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena Bapak Ibu, orang kalau pisah rumah, itu potensinya bisa, kemungkinan mereka tidak bisa bersatu kembali. Tetapi untuk kita memenangkan keluarga kita, untuk kita bisa menang dalam gunung keluarga, untuk kita bisa menang dalam aspek keluarga, untuk kita bisa menang dalam bidang keluarga, tension pasti ada, amin. Konflik ada, tetapi firman Tuhan yang menjadi standar kebenaran kita selalu memberikan solusi. Kalau terjadi tension, dikatakan sabar. Ketika terjadi tension, dikatakan jangan dendam. Ketika terjadi tension, mengampuni. Dan ketika terjadi konflik, pisah sementara. Dan ketika ada solusi, kembali bersatu. Makanya ada seorang hamba Tuhan yang mungkin Bapak Ibu kenal, dia mengatakan begini. Mungkin Bapak Ibu kenal ya. Ya. Dunia ingin melihat keluarga orang percaya hancur. Namun Kristus memberikan jalan keluar. Dunia ingin melihat keluarga orang percaya hancur. Namun Kristus selalu memberikan jalan keluar. Ya, Bapak Ibu ketahui berarti kenal ya. Ya.
yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya begini, ketika terjadi tension, kadang apalagi terjadi tensionnya sesama Indonesia Timur, suaranya menggelegar Bapak Ibu, atau dari bagian barat, itu suaranya jauh, karena biasanya nyanyi di gereja kan, biasanya dari sekolah minggu udah belajar nyanyi soalnya, jadi suaranya terjadi tension, itu tetangga radius 5 meter terdengar. Tetapi apa yang dunia sedang tunggu? Wah, mereka tiap hari ada terjadi ketegangan, tiap hari terjadi konflik. Pasti dunia mengira ketika terjadi konflik berarti akan terjadi perpisahan. Tetapi sebenarnya ketika terjadi konflik, kita akan mengetahui karakter pasangan kita, dan pada akhirnya melalui solusi yang tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, ketika terjadi tension kita sabar, terjadi tension kita nggak dendam, terjadi tension kita mengampuni, terjadi konflik ada jalan keluar, ya, berpisah sementara dan kemudian ada jalan keluar. Dan dunia sebenarnya ingin melihat kita hancur, tetapi anak Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Jadi jangan pernah menyerah dengan keluarga kita. Amin. Terus semangat. Kenapa? Karena jalan keluar dari setiap permasalahan dalam keluarga akan membawa pada pemulihan. Jadi nggak mudah untuk sampai pada level pemulihan. Orang kalau sampai pada level pemulihan, dia sudah melewati tension. Orang kalau mengalami pemulihan, dia sudah melewati ketegangan. Orang kalau mengalami pemulihan, dia sudah mengalami berbagai konflik. Tetapi ketika dia tetap punya prinsip, karena pernikahan Kristen adalah heterogen, suami dan istri, dan juga monogami, sekali seumur hidup, dia tetap mau tetap dalam keluarganya, makanya akan ada pemulihan yang terjadi dalam keluarga. Tetapi dengar baik, keluarga Kristen itu nggak pernah menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga dan juga perselingkuhan. Kalau itu terjadi, itu harus melibatkan banyak pihak yang ada di dalamnya. Kemudian dikatakan begini, ada seorang tokoh yang sangat terkenal mengatakan, atasi masalahnya. Ya, ini bukan yang itu ya. Ya, satu lagi. Atasi masalahnya, bukan orangnya. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu, atasi masalahnya, bukan orangnya. Jangan sampai ketika ada bahasa Inggrisnya, fix the problem, not the blame. Artinya jangan cari-cari kesalahan orang. Nggak usah fokus pada masalahnya, bukan orangnya. Jangan sampai ketika ada masalah, kemudian saya nggak cocok ini sama pasangan saya. Emang nggak cocok dari awalnya. Makanya dengar baik, yang undang saya khotbah pernikahan, pasti saya khotbah ini Bapak Ibu. Suami dan istri nggak pernah cocok. Emang dari awal begitu. Secara karakter nggak cocok, ya, kesehariannya nggak cocok, omongan harian, kuota hariannya nggak cocok, karakternya nggak cocok. Makanya dibutuhkan pengertian. Sehingga ketika ada masalah dikatakan atasi masalahnya, bukan orangnya. Jadi kalau ada masalah, masalahnya diatasi, bukan orangnya diganti Bapak Ibu. Amin. Ini aminnya kurang kencang nih Bapak Ibu Saudara. Memang khotbah-khotbah begini agak kurang populer Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Ketika terjadi masalah, ya, atasi masalahnya, bukan orangnya. Karena nanti ketemu juga akan hal yang sama. Makanya saya suka di sosial media. Itu kalau ada masalah Bapak Ibu, ada orang yang suka komennya template. Katanya begini, Pak, nggak usah diganti, sama juga kok nanti karakternya. Oh ya, ada. Saya suka muncul-muncul di sosial media, ya. Karakter suami juga nanti begitu, pelupanya tinggi, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Cari ikat pinggang aja susah padahal di depan mata. Karena bapak-bapak kalau lihat strike ke depan, bukan ke samping soalnya. Kalau ada yang di samping nggak kelihatan Bapak Ibu, harus lihat ke depan, ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu agak kok cari nggak punya apa ma? Ya, itu jujur sekali Bapak Ibu. Padahal bapak-bapak kalau lihat itu lurus ke depan. Kalau ada benda di samping nggak kelihatan. Makanya kalau bapak-bapak bawa mobil, ketika dia sudah percaya diri mau nyalip, biarkan saja, ya. Nggak usah ibu-ibu di samping banyak ngomong. Malah orang jadi ragu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi yang ketiga, jadi yang kedua tadi, bagaimana kita mengalami kemenangan dalam keluarga dan pendidikan. Khusus yang keluarga, yang pertama adalah mengikuti standar kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, mencari jalan keluar atau mencari solusi. Jadi masalah boleh terjadi, solusi selalu ada. Amin. Dan yang ketiga, bicara mengenai pendidikan. Untuk kita bisa menaklukkan aspek pendidikan,
bahwa memahami tujuan pendidikan agar semakin taat pada Tuhan. Jadi sebenarnya orang-orang yang berpendidikan, coba kita baca Amsal pada pasal yang pertama ayat yang ke-7. Amsal pada pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi dengar baik, ketika kita sudah berpendidikan, ketika kita sudah bersekolah, semakin tinggi sekolah kita, jangan sampai dalam sekolah kita, pendidikan kita malah mempertanyakan Tuhan. Tuhan itu ada nggak sih? Padahal bukan itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah supaya orang semakin taat pada Tuhan. Tujuan pendidikan adalah untuk orang semakin takut akan Tuhan. Makanya dalam pendidikan, kalau Bapak Ibu masih ingat, yang berkuliah masih ingat mungkin berapa puluh tahun lalu, yang sekolah masih ingat sekolahnya beberapa tahun lalu, atau yang kuliah hari ini pasti masih fresh. Ada tujuan pendidikan. Yang pertama apa? Kognitif, pembaharuan pikiran. Yang kedua, afektif, itu tingkah laku. Yang ketiga, psikomotorik. Tapi ada satu lagi yang ditambahkan. Kemarin saya kuliah baru dapat, Bapak Ibu. Nah, dikatakan namanya konatif. Konatif itu maksudnya begini. Kalau sudah tahu ada satu hal yang kita harus lakukan dan kita berani mengambil tindakan untuk melakukannya, itu disebut sebagai konatif. Supaya apa? Supaya ilmu itu bukan hanya kita hanya mengejar, dikatakan begitu. Supaya pendidikan itu tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga karakter. Jadi jangan sampai kita pintar, kita hebat, kita punya prestasi akademik, tetapi karena kita nggak takut Tuhan, kita punya prestasi yang hebat, kita dikenal orang pintar, prestasi luar biasa, tetapi kita nggak punya karakter. Orang yang berpendidikan itu karakternya berubah. Dia konatif, artinya dia mengambil tindakan. Dia berani mengambil tindakan untuk dia berubah ketika dia mendapatkan pendidikan itu. Ya, ketika firman Tuhan katakan berubah oleh pembaruan budimu, dia akan mau berubah. Dimulai dari pikirannya, dimulai dari tindakannya, dimulai dari psikomotoriknya, ya, dimulai dari dirinya sendiri. Dia akan mengambil tindakan untuk dia mau berubah. Makanya dikatakan dalam pendidikan menanamkan nilai kebenaran dan juga tanggung jawab. Jadi dalam pendidikan orang Kristen itu kita menanamkan nilai kebenaran dan juga tanggung jawab. Makanya coba Bapak Ibu cross check sekolah-sekolah Kristen, universitas Kristen dimanapun di dunia, di negara kita, di seluruh dunia, itu pasti toleransinya nomor 1. Kenapa? Karena mereka bukan hanya diajarkan prestasi, walaupun prestasi mereka juga melejit Bapak Ibu, tetapi mereka diajarkan toleransi. Mereka bukan hanya diajarkan untuk mengejar prestasi, tapi mereka diajarkan untuk punya karakter. Mereka diajarkan bukan hanya untuk bukan hanya menanamkan pengetahuan, tetapi mereka menanamkan nilai kebenaran dan juga tanggung jawab. Dengar baik anak-anak, adik-adik sekolah minggu, sekolah SMP, SMA, ya. Kadang mereka panggil saya Om, tapi kadang juga panggil saya Kak. Jadi ya suka-suka mereka lah ya. Mau panggil Om atau Kak juga sebenarnya gaya juga masih muda ya. Walaupun umur udah nggak muda lagi sebenarnya. Ya, Bapak Ibu yang sudah hafal ulang tahun saya jadi banyak tekanan jadinya Bapak Ibu ya. Banyak tension saya jadinya karena sudah hafal ulang tahun saya. Ya. Jadi dengar baik. Belajar untuk punya nilai kebenaran. Belajar taat pada Tuhan. Belajar taat sama orang tua. Belajar bertanggung jawab. Ketika punya tugas di sekolah, dikerjakan. Jangan SKS. Sistem kebut semalam, besok kumpul. Malam hari ini menjadi orang yang paling sibuk sedunia untuk mengerjakan tugasnya. Walaupun dulu waktu kuliah saya sempat begitu beberapa kali. Tapi saya nggak mau lagi Bapak Ibu. Makanya dikatakan ada seorang John Calvin mengatakan begini. Pendidikan yang sejati harus menuntun kita untuk mengenali Allah dan menyembahnya. Di penutup kita, coba kita baca bersama. Penutup kita dikatakan, orientasi pernikahan Kristen harus bergeser dari diri sendiri kepada kebersamaan. Esensi pendidikan yaitu takut akan Tuhan yang berdampak pada perubahan karakter. Kiranya 3 hal ini Bapak Ibu Saudara itu menjadi cara bagi kita untuk kita memenangkan aspek keluarga, untuk kita memenangkan aspek pendidikan. Gak mudah, gak gampang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi dengar baik, kalau kita belajar untuk yang pertama tadi, kalau kita mengikuti standar kebenaran firman Tuhan,
kita akan melewatinya dengan baik. Walaupun perjalanannya, prosesnya nggak mudah. Kalau kita mencari solusi, karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Ya, Roh Kudus yang ada dalam kita bukan roh yang memberikan kita ketakutan, tetapi kekuatan. Makanya yang kedua, kita selalu mencari solusi atau jalan yang keluar. Dan yang ketiga, bicara pendidikan. Kita akan memahami dengan baik bahwa tujuan pendidikan agar kita semakin taat pada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa.